gitu. Ini undangannya sahih atau batil? Kalau sahih 10 juta, kalau batil cuma sekedar 1 juta, astagfirullah. Dan itu ada dalam kelompok mereka para dai-dai yang ada. Ini bukan ulama namanya, tukang obat namanya. Kok tuh ulama kok narip-naripin, narget-nargetin. Kalau kita baca seperti ini, ya Allah jauh dong kalau begitu mereka dari keulamaan. Ulama kok tengil. Inna Rabbi qaribum mujib. Al-Fatihatul Qubul Tamam bin Rasul ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam thumma ila hadrati Sayyidina Imam al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa Rasulin Furahim wa Zawajin Dunyati Mahababin Ma'in thumma ila hadrati Qutb hadha zaman wa jaddid hadha zaman thumma ila hadrati Sayyidina جميع مشايخنا في الدين جميع بين هاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا جمعين إن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعد علينا من بركاتهم وسرارهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة سوينا تعلم التعليم تذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجنب من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون سنة إن الله يشين ظاهر الباطن يجعل مودة ورحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث من رحمتك الكبرى عند القدس يشين ظاهر الباطن يا الله يا رب يا غوثة يا أكرم الأكرمين ويا خير الناس اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى والإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد حبيب بن قدم الزين إلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain ahamina qala. Pembahasan kita masih berbicara tentang keistimewaan ilmu di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah halaman 80. Alinea 3. Wa'alam anna al-'alim alladhi la ya'malu bi'ilmi. Ketahuilah olehmu bahwa ulama yang tidak mengamalkan ilmu. Ini ulama cuma modal ilmu saja tapi enggak mengamalkan ilmu. Dia ngajarin ikhlas tapi dia riya. Riya itu amal ibadah yang dilakukan karena mau dilihat. Kalau sum'ah, amal ibadah yang mau didengar. Itu. Jadi enggak ikhlas karena Allah. Sementara ajaran yang inti dalam kajian ulama, ikhlas karena Allah, karena Allah, karena Allah. Dia melakukan bukan karena Allah. Jangan berantem. Dia malah berantem. Gitu. Itu ulama yang tidak mengamalkan ilmu. Maslubul fadilati. Ini tertahan keistimewaannya, enggak dapat istimewa. Kan kita udah membahas tentang keistimewaan ulama, bahwa ulama itu adalah ahli waris para nabi. Ulama itu orang yang pertama kali masuk surga setelah mereka para nabi. Ya, tapi ulama yang mana? Gitu. Apakah setiap ulama? Enggak setiap ulama. Enggak setiap ulama yang dijadikan Nabi Muhammad SAW sebagai ahli warisnya. Tidak. Padahal mereka udah mempunyai ilmu. Ilmunya banyak, segudang. Memproduksi ilmu lagi, ke ilmu, keluar ilmu lagi. Teori yang dia keluarkan kemudian jadi kenyataan. Teori yang dilakukan jadi kenyataan. Masya Allah, semua Masya Allah. Tapi enggak ngamalin ilmu. Itu tidak disebut dengan ulama yang sesungguhnya. Ulama yang sesungguhnya adalah ulama yang mengamalkan ilmu. Asik betul ulama. Itu ngasih tahu pakai pakaian yang benar.
Apakah berubah gaya? Kalau misalnya ulama modern nggak usah pakai peci. Sunnah baginda Rasulullah sampai hari kiamat yang namanya peci tetap peci. Sunnah Rasulullah sampai hari kiamat yang namanya gamis tetap gamis. Nggak dirubah menjadi apa namanya? Kalau orang naik motor kedinginan pakai apa? Jaket. Gitu. Ulama itu ada dalam hati sanubari yang paling dalam. Keikhlasan mereka jalannya aja nggak dibuat-buat. Sampai yang lebih dahsyat lagi tuh ulama-ulama di zaman dulu bekas debunya ulama jalan tahu bahwa ini adalah orang yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Debu. Ana araftu turaba min gadamai, aku tahu ini debu dari kedua kakinya, ala annahu alim, bahwa ini adalah seorang ulama. Debu, Masya Allah. Allahu Akbar. Gitu. Karena memang berlian tidak ada yang mengetahui kecuali memang ahli berlian. La ya'riful jawhar illa al-jauhari. Tidak ada yang mengetahui berlian kecuali ahli berlian. Makanya ada satu makalah dikatakan la ya'riful wali illa al-wali. Tidak ada yang mengenal wali kecuali wali. Gitu. Fala yanbaghi lahu an yaghtarra, ulama enggak boleh tertipu, enggak boleh merasa bangga. Oh, kalau misalnya saya jadi ulama berarti saya adalah ahli warisnya Rasulullah, berarti saya bakal masuk surga. Orang udah cium tangan sama saya, orang cium kaki sama saya. Bima warada anil Rasul, sebagaimana ada dalam firman Allah dan Rasulnya, fi fadlil alimi, dalam keistimewaan ulama. Karena ada ulama ngaku-ngaku jadi ulama, cium tangan kiai, Masya Allah. Tidak pantas mengatakan seperti itu. Ya, tidak pantas untuk melakukan seperti itu. Sementara mereka para aulia Allah, andaikan ingat satu dosa yang pernah dia lakukan, nangis. Nangisnya itu ada salah satu alim minal ulama, ada satu wali minal aulia. Ingat satu dosa 30 tahun. 30 tahun selalu ingat akan dosa tersebut. Padahal dia cuma melakukan satu dosa. Satu dosa ingatnya sampai 30 tahun. Sementara kita 30 tahun nggak pernah ingat satu dosa. Nggak pernah. 30 tahun kita dosa nggak pernah ingat-ingat. Sementara mereka satu dosa diingatnya sampai 30 tahun. Udah diingat aja terus 30 tahun lamanya, pagi, siang, sore, malam. Ya Allah, saya pernah melakukan ini. Ya Allah, saya pernah melakukan ini. Ya Allah, ditanya lagi, kenapa emang kau nangis? Saya ingat satu waktu saya melakukan dosa. Dari kapan? Di 30 tahun yang lalu. Masya Allah. Di 30 tahun yang lalu. Padahal setelah 30 tahun, setelah dia melakukan dosa, dia udah taubat, dia benar. Dia menjadi soleh, bahkan menjadi alim, bahkan menjadi pimpinannya ulama, tetap dia ingat akan dosa yang pernah dia lakukan. Wa yuhimu nafsahu annahu dakhilun fi dzalika, dan dia mengira bahwa dirinya sudah masuk dalam kelompok ulama. Bimujarradil ilmi, dengan cuma sekedar bermodalkan ilmu, min ghairi amalin, tanpa melakukan praktek ilmu. Membangga-banggakan diri. Naudzubillah min dzalik. Ulama enggak perlu kayak begitu. Panggil saya kiai dong. Saya yang belajar capek di luar negeri. Masa cuma panggil anak ustaz doang atau Pak Haji doang? Astagfirullah. Sementara ulama yang hakiki mau dipanggil namanya aja enggak ada masalah. Ya. Mau dipanggil namanya enggak ada masalah. Yang terhormat enggak disebut dengan kiainya, enggak disebut dengan ustaznya, enggak disebut dengan habibnya, enggak disebut dengan syekhnya. Yang terhormat siapa namanya? Ahmad. Dia enggak gimana-gimana. Enggak gimana-gimana. Terbersit dirinya, benci aja tidak. Itu yang namanya ulama tawadhu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu ma syi'tum. Pelajarilah ilmu yang kalian kehendaki. Silakan, kalian mau belajar ilmu tentang apa? Silakan. Fawallahi, demi Allah, dalam sabda Rasulullah, la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Kalian tidak bakal diterima sebelum kalian mengamalkan ilmu. Hatta kita seorang profesor, hatta kita seorang guru besar, hatta kita ulama besar, tapi enggak ngamalin ilmu, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Saya sering lihat
Kalau kalangan dokter nggak mau duduk-duduk di kalangan S1. Lagi ngapain? Ini penyakit hati jamaah sekalian. Ya. Coba lihat, dokter nggak pernah mau baca karangan yang S1. Merasa dirinya tinggi kalau begitu jadinya. Padahal ilmu dari mana saja. Betul gak jamaah? Nah ini nih penyakit hati. Rupa-rupanya semakin dia berpendidikan, penyakit hatinya semakin banyak. Kalau nggak diikuti syariah tariqah. Kita ingat dan kita ikuti jejak pribadi baginda Rasulullah. Semakin beliau tinggi tetap betapa jalannya itu selalu merunduk dan tidak pernah melihat ke atas. Itulah tawadhu'nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yuzdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, ilmunya bertambah, tapi salatnya makin malas. Ilmunya banyak, tapi nggak pernah cium tangan sama yang lebih tua, nggak pernah hormat sama yang lebih tua, nggak pernah sayang sama yang lebih muda, nggak pernah mau duduk-duduk dengan mereka orang-orang miskin. Padahal dekat atau duduk-duduk dengan orang miskin itu menghindarkan kesombongan. Banyak-banyak duduk kita sama orang-orang miskin. Bersyukur kita banyak. Pulang kerja, ya Allah ada gembel di situ, duduk di situ. Hati kita tenang, ya Allah. Tuh gembel cuma sekedar makan biasa saja, ucapannya alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Bapak mau nawarin kita lagi. Boro-boro kita duduk dengan pejabat, kemudian ketika makan nawarin kita. Padahal pejabat duitnya banyak. Ini orang gembel nggak punya duit. Makan cuma sekedar satu roti doang nawarin kita. Bapak mau? Allahu Akbar. Kalau Nabi Allah Sulaiman hobinya duduk dengan orang miskin. Itu Nabi Allah Sulaiman. Nabi kita, Nabi besar Muhammad, itu hobinya duduk sama orang-orang miskin. Enggak suka baginda Rasulullah duduk dengan mereka para pejabat atau bangsawan atau raja-raja ketika itu, raja Bizantium atau raja Mongol dan sebagainya. Tetap baginda Rasulullah sering duduk, bahkan nyatu dengan mereka orang-orang miskin. Nyuapin orang miskin, baginda Rasulullah nyuapin orang miskin. Dengan tangan yang mulianya dari baginda Rasulullah, nyuapin buat orang miskin, nyuapin. Kan kita nggak pernah nyuapin orang miskin. Semakin orang semakin duduk dengan pejabat, duduk dengan orang kaya, hatinya merunduk dengan mereka, itu artinya ahli dunia. Kalau kita mau jadi hambanya Allah, sering dekat dengan hambanya Allah, sering dekat dengan mereka para ulama, kaum soleh, dekat dengan rakyat, dekat dengan masyarakat. Nah, ini ilmu. Bukan kita cuma sekedar belajar doang, belajar, nggak mengamalkan ilmu. Setan juga bisa lebih pintar daripada kita, jemaah. Iblis bisa lebih pintar daripada kita. Iblis dari zaman diciptakan iblis sampai sekarang belum mati-mati itu iblis. Iblis dari zaman dimana dia diciptakan sampai sekarang belum mati-mati, nanti mati. Pasti mati. Sampai kapan? Kiamat, menjelang kiamat baru dia mati. Itu iblis laknatullah alaih. Wa innama saral ilmu bitilkal manzilatir rafi'ati 'indallahi ma fihi minal manfaatil 'ammati li jami'i ibadillah. Ilmu dengan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, karena di dalam ilmu tersebut ada manfaat umum untuk seluruh hambanya Allah. Nah, kalau misalnya kita jadi ulama, bagaimana kita jadikan seluruh yang kita miliki untuk Allah? Anak kita untuk Allah, istri kita untuk Allah, harta kita untuk Allah, semua yang kita miliki untuk Allah. Mobil kita semuanya untuk Allah. Sarana dakwah. Ini enggak ulama, pokoknya kalau misalnya ngundang saya, kalau enggak juta-jutaan saya enggak mau. Gitu. Ini undangannya sahih atau batil? Kalau sahih 10 juta, kalau batil cuma sekedar 1 juta, astagfirullah. Dan itu ada dalam kelompok mereka para dai-dai yang ada. Ini bukan ulama namanya, tukang obat namanya. Kok tuh ulama kok narip-naripin, nargetin. Kalau kita baca seperti ini, ya Allah jauh dong kalau begitu mereka dari keulamaan. Ulama kok tengil. Tahu tengil?
Jamaah tahu tengil nggak? Apa? Ya bertingkahnya banyak begitu. La ilaha illallah. Bertingkahnya ulama tenang, ulama anteng. Tapi kalau misalnya doa mustajab di sisi Allah. Jadi wali santai, enggak gimana-gimana. Tapi giliran doa mustajab bleng. Makanya preman-preman Jawa Timur kalau udah ngelihat ulama takut. Ada ulama takut, pokoknya udah anti kalau ada ulama. Kita sama ulama, Masya Allah, tidak beradab, tidak beretika. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sementara mereka, para preman-preman yang ada, tahu tentang hakikat ulama yang sesungguhnya. Nah, hati-hati tuh, membenci ulama yang sesungguhnya. Maka sesungguhnya darah yang ada di dalam diri mereka itu adalah racun. Siapa yang membenci mereka para ulama yang sesungguhnya, maka dia seakan minum air racun. Matilah dia. Wa idza lam yantafi al-'alimu bi'ilmihi fi nafsihi fa kaifa yantafi' bihi ghairuh. Jika seorang ulama tidak memberikan manfaat untuk dirinya, bagaimana mungkin dia bakal memberikan manfaat buat yang lainnya? Bagaimana mungkin yang lain bakal bisa ngambil manfaat dari dia? Nggak bisa. Lihat dulu tuh ulama ngamalin ilmu nggak dari pakaiannya aja dulu. Pakaiannya aja dulu. Nggak usah pakai gimana-gimana dulu. Dari pakaiannya, oh ada ulama Masya Allah, pakaiannya serebor. Dia bilang yang penting kan hati. Ini ucapan-ucapan Yahudi jamaah. Ucapan Yahudi kemudian diulang lagi untuk Indonesia kita. Yang penting hatinya, mau badannya gimana nggak ada masalah, tato nggak ada masalah. Mau yang pentingin bawahnya dengkul dirobek-robek nggak ada masalah. Kan secara hukum syariatul Islam buat kaum laki-laki aurat adalah dengkul sampai ke atas. Dia ngambil dalil seperti itu. Padahal itu adalah dalil orang-orang Yahudi untuk menghina Islam. Dalil orang Yahudi untuk menghina Islam. Buat apa orang agamis? Yang penting orang baik. Karena orang baik itu adalah pasti agamis. Ini ucapan Yahudi. Kenapa diungkapkan untuk kita semuanya? Kita menukil satu ungkapan yang sementara kita tidak paham tentang ungkapan tersebut. Fa'arif min hahuna butlan al-fadilati fi haqqi man ya'lamu wa la ya'malu. Ketahuilah di sini kebatilan artinya ketiadaan keistimewaan bagi orang yang tahu dan tidak mengamalkan ilmu. Ada ulama tidak mengamalkan ilmu, enggak masuk dalam kelompok ulama yang dilindungi oleh Allah. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling dahsyat azabnya kelak nanti di hari kiamat. Lihat, manusia yang paling dahsyat azabnya kelak nanti di hari kiamat. Siapa? Alim, ulama. Lam yanfa'uhullah bi'ilmi, yang ilmunya tidak diberikan manfaatnya oleh Allah. Dia punya ilmu enggak ada manfaatnya. Dia punya ilmu, tapi ntar dulu, siapa yang memanggil saya? Kalau yang memanggil saya kira-kira duitnya gede, boleh. Kalau yang memanggil saya jabatannya tinggi, boleh. Kalau misalnya ada orang manggil orang miskin duluan, kemudian orang kaya belakangan, tapi DP-nya orang kaya lebih gede daripada orang miskin ntar dulu dah. Ini orang kaya nih, duitnya gede. Gitu. Bukan ulama namanya kalau begini jadinya. Bukan ulama, tukang obat. Tadi saya katakan. Siapa? Tukang obat. Yang ulama nggak pernah membuat orang tertawa terbahak-bahak. Dari awal ceramah sampai akhir yang namanya ulama membuat orang nangis. Ini yang namanya ulama. Ini zaman sekarang Masya Allah. Ulama kayak tukang sinetron. Ulama kayak yang tukang ketawa? Tukang lawak. Lah ulama jadi tukang lawak. Dari awal sampai akhir ngelawak. Kalau misalnya begitu jadinya nggak usah panggil ulama aja. Tukang lawak panggil. Jadi kalau misalnya ada ulama yang lawak dari awal sampai akhir bukan ulama, walaupun ilmunya banyak. Karena nggak masuk dalam kategori ulama. Tuh lihat, kita kan terkadang pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, kita cari ulama yang tukang
tukang ketawa. Bagaimana ceritanya? Oh, bahkan terkadang ulama yang tukang ketawa lebih mahal harganya daripada ulama yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Terbalik benar-benar di zaman. Astagfirullahaladzim. Pantas masyarakat nggak ada perubahan. Pantas masyarakat nggak berilmu. Pantas masyarakat nggak menjadi orang-orang soleh. Karena gurunya seperti itu. Gitu. Jadi manusia yang paling dahsyat azabnya kelak nanti di hari kiamat adalah ulama yang ilmunya tidak diberikan manfaat oleh Allah. Wa kana alaihi salatu wassalamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billah. Bahkan beliau selalu berlindung kepada Allah. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Itu baginda Rasulullah berdoa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, du'ain la yasma'u, qalbin la yakhsha', wa nafsin la tashba', wa na'udzubika min haula'il arba'. Nabi Muhammad doa. Nangis baginda Rasulullah. Jangan sampai ilmunya tidak bermanfaat, jangan sampai hatinya tidak khusyuk. Itu Nabi berdoa seperti itu. Kalau Nabi mengajarkan kepada kita doanya seperti itu, bagaimana kita yang seharusnya banyak berdoa? Walaysa 'indal 'alimi alladzi la ya'malu bi'ilmihi illa suratul ilmi. Ulama yang cuma sekedar punya ilmu saja, bentuknya ilmu. Bentuknya saja. Warasmi, dan gayanya saja, duna makna, tapi artinya wahqiqah tahu tidak ada. Hakikat ulama tidak ada. Cuma gaya-gayaan aja. Katanya ulama padahal bukan ulama. Gaya-gayaan aja dia, gitu. Pura-pura jadi ulama, padahal bukan ulama. Yang namanya ulama, ingat, yang namanya ulama, kita pandang, kita ingat kepada Allah. Ini perempuan-perempuan dengerin. Gampang kita untuk memahami hakikat ulama. Siapa yang namanya ulama? Kita pandang dia, langsung kita ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Cuma mandang doang, kita pandang dia, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat ulama. Kalau misalnya ada kita ngelihat ulama, hawanya mau ketawa mulu, bukan ulama namanya. Melihat dia kayaknya saya mau ketawa mulu. Siapa tuh? Ulama. Astagfirullah. Bukan ulama. Bukan ulama. Gitu. Tukang lenong kalau begitu jadinya. Ulama mau diketawain. Ulama khusyuk. Ulama harisma. Yang kita ngelihat mereka para ulama nyambung ke Allah. Ya Allah, hatinya. Baru ngelihat gamisnya. Sebagian mereka baru ngelihat gamisnya ulama, langsung nyambung kepada Allah. Nangis di hadapan Allah. Ya Allah. Kenapa? Saya baru ngelihat gamisnya ulama. Makanya udah berlalu dengan kuda tadi. Dengan cepatnya. Saya nggak ngelihat mukanya, tapi saya ngelihat gamisnya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang cuma sekedar melihat debu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melintas dengan kudanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka tidak melihat mukanya. Mereka tidak melihat jubahnya Sayyidil Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cuma mereka melihat debu dari kuda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Taubat di sisi Allah. Nangis di depan Allah. Allahu Akbar. Taubat langsung di sisi Allah. Ya ini yang namanya ulama. Ya, debunya saja bisa membuat orang taubat. Bagaimana tuh ulamanya? Suara kita kedengaran berkambung-kambung, nggak ditaubat, nggak ikhlas kita. Nggak ikhlas. Sementara Sunan Kalijaga baru ngomong pelan doang, orang pada masuk Islam. Nangis. Berandalan-berandalan pada zamannya ketika itu. Pencopet ketika itu cuman dengar Sunan Kalijaga masuk Islam. Sebagian mereka yang sudah masuk Islam taubat di sisi Allah. Hebat gak jamaah? Karena dakwah dari orang yang mengamalkan ilmu beda. Ada gerakan hati. Plak. Kita kalau dekat dengan ulama yang sesungguhnya hati kita, ya Allah, terenyuh hati kita, asik betul memandang dengan mereka para ulama soleh. Enggak mau pisah, ya Allah, jangan pisahkan saya dengan beliau, ya Allah. Karena ada satu kekuatan. Padahal baru duduk santai. Baru beliau cuma ngomong alhamdulillah, wallahu akbar. Alhamdulillahnya sampai tembus ke hadratul jalaliyah, tembus ke sidratul muntaha. Kita Al-Quran kita sampai 30 juz enggak tembus-tembus ke sidratul muntaha. Bahkan sampai langit pertama enggak tembus-tembus. Kenapa? Enggak ikhlas. Apa dong yang membedakan hati? Karena kita nggak ngamalin ilmu.
Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita ulama yang sesungguhnya. Andaikan kita bukan jadi ulama, kita jadi santri. Andaikan kita bukan jadi santri, berarti kita jadi pecinta. Kalau nggak jadi pecinta, ya jangan yang berikutnya udah. Minimal jadi pecinta ulama, amin. Karena di bawah pecinta ulama, pembenci ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah jadi ulama gak? Jadi santri gak? Ya udah pecinta. Pecinta. Jadi kalau namanya pecinta gimana dong? Apa kata ulama? Ikut